adik-adik yang ada di rumah, kita akan mulai ibadah hari Minggu pelayanan anak KIT. Apa kabar semuanya? Sehat? Baik-baik? Harus tetap semangat ya. Kita saat teduh dulu ya. Amin. Yuk semuanya berdiri, kita pujikan burung pipit yang kecil. Pujikan kami puji dengan riang ya Kaiti. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami diberi kesempatan untuk dapat berjumpa kembali di IHMPA. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, berkati dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik setelah berdoa, bangkit berdiri lagi. Kita pujikan dalam nama Yesus Kaiti. Bermazmur, siapkan Alkitabnya adik-adik. Nah adik-adik, Alkitabnya sudah disiapkan? Kalau sudah disiapkan, mari kita bersama-sama membuka Mazmur 31 ayat 4. Mazmur 31 ayat 4. Kita baca bersama-sama. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Kita sudah bermazmur. Setelah bermazmur, bangkit berdiri lagi. Kita pujikan apabila kita sukacita. Apabila kita
mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Kita berdoa adik-adik. Baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar. Tenangkan hati kami agar hanya suara Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semuanya. Dan bagaimana kabar? Tentu semuanya sehat-sehat dalam lindungan Tuhan. Oke adik-adik, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai 33. Kita perjanjian baru Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai 33. Firman Tuhan menyatakan, "Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, 'Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami.' Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, 'Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia.' Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu." Ya adik-adik, judul perenungan kita pada hari Minggu ini tentang memberitakan Tuhan Yesus adalah ketaatan kepada Allah. Ya, ketaatan kepada Allah. Bagaimana ketaatan itu? Apa yang dimaksud dengan ketaatan? Ketaatan adalah suatu sikap, ya, sikap tunduk, patuh, ya, setia. Taat kepada siapa? Taat kepada orang tua, perintah guru di sekolah, atau kalau di jalan taat patuh pada perintah polisi, ya, polisi lalu lintas. Bahkan sebagai warga negara Indonesia taat perintah presiden, ya, dan semuanya. Terlebih daripada itu kita taat kepada Tuhan. Itu yang terpenting. Nah, begitu juga dengan para rasul, yaitu murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka menerima kuasa Roh Kudus dari
Tuhan, mereka memiliki kuasa untuk memberitakan firman Tuhan dan mereka melakukan mandat yang diberikan oleh Tuhan, yaitu seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, itu perintah Tuhan Yesus kepada para murid pada saat itu. Lalu apa yang dilakukan oleh para murid? Mereka melakukan itu dengan penuh keberanian, dengan penuh ketegasan, karena mereka yakin bahwa mereka dikuasai oleh Tuhan Yesus, dikuasai oleh Roh Kudus, diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil mulai dari Yerusalem sampai keluar Yudea. Amin. Tapi apakah hal itu dengan mudah dilakukan oleh para rasul? Tentu tidak ya. Orang melakukan kebenaran dengan keberanian itu pasti ada tantangannya ya. Di mana-mana pasti hal itu terjadi. Nah, tantangan-tantangan itu pada saat itu mereka rasakan dari para pengikut agama Yahudi. Nah, para tua-tua itu ya, mereka tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh para rasul ketika para rasul memberitakan firman Tuhan dalam nama Yesus. Nah, mereka tidak suka itu. Para rasul ini sangat dilarang oleh para pemuka agama Yahudi, sehingga mereka dibawa ke mahkamah agama ya, sama seperti ke pengadilan begitu ya. Kenapa mereka dilarang? Karena mereka para pemuka agama Yahudi itu sangat tidak suka dengan pemberitaan seperti di ayat 28 bacaan kita. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Maksudnya dalam nama itu, dalam nama siapa? Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi para rasul itu dilarang memberitakan firman Tuhan dalam nama Yesus, itu sangat dilarang. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah ya orang itu kepada kami. Artinya orang Yahudi ini sangat tidak terima. Mereka tidak mau dengan kehadiran para rasul yang sangat berani memberitakan. Nah, tapi apa jawabnya di ayat 29? Tapi Petrus dan rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan di kayu salib dan kamu bunuh. Nah, itu ya adik-adik, mereka memiliki keberanian yang luar biasa. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus mereka memilikinya dalam hati mereka. Mereka diberi kuasa. Nah, begitu juga dengan adik-adik dan kakak-kakak layan. Kita semua anak-anak Tuhan ya. Kita harus berani menyatakan kebenaran. Ya, dengan menyatakan kebenaran siapa Tuhan Yesus, itu artinya adik-adik dan kakak-kakak lain, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, artinya kita semua taat kepada Allah. Itu kuncinya. Kalau mau bukti bahwa adik-adik itu taat kepada Allah, katakan bahwa adik-adik, saya orang Kristen. Katakan, saya anak Tuhan Yesus. Adik-adik harus berani menyatakan itu. Ya, jangan takut, tidak boleh gampang tergoyahkan. Sebab banyak juga anak-anak Tuhan yang malu mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wah, gawat itu kalau gitu. Ya, tidak boleh. Ya, adik-adik harus dengan penuh keberanian. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang hidup. Dia adalah Juru Selamat yang menyelamatkan adik-adik dan saya. Adik-adik, orang tuanya adik-adik, kakek neneknya adik-adik, semuanya, seluruh umat manusia. Dia adalah Sang Juru Selamat. Dia adalah Tuhan dan Raja kita. Kita harus berani menyatakan itu.
Ya, jangan sampai nanti kalau sudah besar lalu kalian meninggalkan Tuhan Yesus. Ada beberapa artis yang dulu waktu kecil sekolah minggu ya, ternyata ketika dia besar hanya karena untuk menjadi artis yang terkenal, dia berani meninggalkan iman percayanya, meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan seperti itu. Itu sangat tidak benar. Dan itu berarti adik tidak taat kepada Allah. Seperti para rasul ini, mereka memiliki keberanian, padahal mereka sebenarnya habis di penjara. Tetapi dengan kuasa malaikat, mereka dibantu oleh malaikat, mereka bisa keluar dari penjara. Lalu mereka dibawa ke bait Allah. Tapi sang penjaga penjara ini nggak tahu kalau mereka itu sudah keluar. Artinya mereka sudah dibebaskan oleh malaikat. Wow, hebat kan? Artinya mereka diberi kuasa, dilindungi oleh Tuhan. Jadi kalau kita memiliki keberanian dan ketaatan kepada Allah, kita pasti dilindungi oleh Tuhan. Kita pasti diberikan keberanian. Kita pasti akan diberi kuasa oleh Tuhan. Nah, adik-adik harus seperti itu. Seperti yang diungkapkan dari Kisah Para Rasul pasal 5 di ayat 31. Dialah yang telah ditinggikan. Dialah itu siapa? Yesus. Yesuslah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Ya, jadi para rasul itu menyatakan bahwa Yesus adalah pemimpin dan juru selamat. Mereka berani supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Tidak hanya Israel pada zaman itu, tapi kita ini juga Israel. Kita juga supaya bisa menerima pengampunan dosa. Kita menerima pengampunan dosa dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Maka dari itu adik-adik harus berani menyatakan kebenaran. Lalu bagaimana dengan masa pandemi seperti sekarang ini? Bagaimana ketaatan itu berlaku? Ya, masih ada 3M yang harus kita taat untuk melakukannya. Ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, seperti itu. Itu hal-hal ini masih berlaku sampai detik ini. Makanya sekolah tidak bisa dilaksanakan. Mungkin baru bisa dilaksanakan bulan Juli mendatang. Itu pun tidak semuanya ya, masih dicicil bertahap ya. Nah, seperti yang kakak-kakak lakukan juga, kakak-kakak ini harus menyampaikan firman Tuhan ya melalui video. Begitu juga yang di gereja. Di gereja kalau dulu sebelum pandemi sekali ibadah bisa 300 orang, sekarang dibatasi hanya 100 orang. Ya, bahkan disediakan live streaming sehingga orang bisa beribadah di rumah ya, seperti itulah ya. Tetapi semua orang harus tetap taat melakukan perintah-perintah yang diberikan oleh pemerintah pada saat ini karena berkaitan dengan masa pandemi. Ya, begitu juga dengan adik-adik juga bisa memberitakan firman Tuhan dengan penuh keberanian. Nah, menggunakan apa misalnya? Bisa merekam ya, menggunakan video atau menggunakan TikTok ya, bisa memuji Tuhan di sana. Nanti adik-adik bisa kirim ke kakak ya. Nah, coba kakak kasih tugas buat adik-adik membuat TikTok puji-pujian, atau adik-adik membuat TikTok tentang membaca deklamasi atau tentang membuat cerita. Kan barusan ini ada lomba bercerita ya, adik-adik ikut kan? Nah, adik-adik harus berani bercerita tentang Tuhan Yesus. Berceritanya mungkin melalui video ya, atau dikirimkan kepada kakak-kakaknya. Itu sangat bagus ya. Jadi kita anak-anak Tuhan, kita pasti dilindungi Tuhan. Kenapa? Karena kita diberi kuasa untuk menyatakan kebenaran, sama seperti para rasul yang berani menyatakan kebenaran, berani menyatakan siapa Tuhan Yesus itu. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dia adalah Raja di atas segala raja. Adik-adik juga harus berani menyatakan bahwa saya adalah anak Tuhan, saya orang Kristen. Saya akan memegang iman saya
Sampai saya besar, sampai saya tua nanti, saya tetap menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan Yesus. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan. Sampai bertemu lagi. Adik-adik, kita akan mengakhiri perenungan pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan boleh kami renungkan pada hari ini. Kami belajar untuk memiliki ketaatan kepada Allah, memberitakan Tuhan Yesus. Karena kami adalah anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak pemenang, anak-anak yang telah diselamatkan. Dan Tuhan mampukan kami juga memiliki ketaatan dimanapun kami berada. Ketaatan kepada orang tua, ketaatan kepada pemerintah, ketaatan kepada aturan-aturan sekolah, dan dimanapun kami berada kami harus tetap memiliki ketaatan. Karena dengan kami memiliki ketaatan, itu berarti kami tetap mengagungkan nama Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan. Sampai jumpa. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan sudah mendengarkan firman Tuhan semuanya Kaiti. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita semua untuk berani menceritakan tentang Tuhan kepada semua orang. Kenapa harus begitu Kaiti? Karena itu adalah bentuk taat kita kepada Tuhan. Oke, kita pujikan siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dan jaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Anak-anak Tuhan yang berbahagia, kita doa syafaat ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Hari ini kami boleh melaksanakan kegiatan kami dengan baik. Tuhan, pada hari ini kami ingin berdoa untuk kota Surabaya, kota kami. Tuhan berkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada, berkati mereka agar mereka dapat membuat keputusan yang baik dan benar. Berkati juga kota Surabaya, lindungi kota Surabaya, jauhkanlah dari segala mara bahaya penyakit yang ingin mengganggu. Virus corona yang sekarang sedang marak, Tuhan tolong bantu untuk menghilangkan itu semua. Jaga pelihara papa mama kami juga, guru kami, bahkan kami juga agar terhindar dari virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga papa mama yang melakukan pekerjaannya, beri mereka semangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Berkati juga teman-teman kami yang mungkin berada di rumah masing-masing, jaga pelihara mereka Tuhan Yesus, tutup bungkus mereka, Tuhan Yesus lindungi mereka selalu. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaiti,
dan adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan. Siapkan uang persembahannya. Nanti adik-adik titipkan mama dan papa supaya dikasih ke gereja. Kita pujikan, beri padanya. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan-Mu. Berkati persembahan ini agar menjadi berkat bagi kerajaan-Mu. Berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji nama Tuhan, sudah memberikan persembahan. Ibadah akan segera berakhir. Tapi minggu depan kita harus tetap beribadah adik-adik. Mama dan papa terima kasih selalu ada buat adik-adik. Selalu membantu adik-adik dalam ibadah hari minggu pelayanan anak. Terus dukung adik-adik ya mama dan papa. Mama dan papa selalu ada dan Tuhan selalu beserta dengan mama dan papa. Kita pujikan Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih untuk ibadah hari ini. Mari Tuhan berkati mama dan papa, berkati anak-anak semuanya, berkati kakak-kakak pelayan semuanya. Terima kasih untuk hari ini, berkat kasih penyertaan Tuhan selalu ada buat kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Adik-adik, jangan lupa kalau adik-adik mau bepergian kemana aja seperti Kaiti pakai masker, selalu sehat ya di rumah, selalu sehat. Pokoknya harus jaga kesehatan semuanya ya Kaiti. Sampai ketemu lagi minggu depan, kita semua berdoa supaya kakak-kakak cepat bertemu dengan adik-adik di ruang pekat. Sampai ketemu lagi. Tuhan beserta kita, selamat hari Minggu, dadah!